Hari kedua kegiatan berkemah dimulai dengan semangat. Pagi tadi para murid sudah membuat prakarya bendera. Siang ini setelah istirahat makan siang, Tobi, Ojan, dan Rani, trio detektif cilik, berkumpul bersama dengan murid-murid lain dan berdiri di lapangan terbuka untuk mendengarkan pengumuman dari guru pembimbing. Siang ini, mereka akan bermain mencari jejak, permainan seru yang penuh petualangan. Pak Bima, guru pembimbing yang siang ini tampak seperti seorang polisi hutan, menjelaskan aturan permainan. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang, dan setiap kelompok harus mengikuti tanda-tanda yang sudah ada di sepanjang hutan, memecahkan petunjuk, dan mencapai pos terakhir sebelum matahari terbenam. Pak Bima mengulang kembali agar murid-murid ingat peraturannya. Tobi berbisik pada Ojan dan Rani, hadiahnya apa ya? Aku benar-benar penasaran. Belum sempat keduanya temannya itu menjawab, Pak Bima sudah lebih dulu mengumumkan hadiahnya. Hadiahnya adalah medali kemenangan dan juga 1 paket lengkap barbeque untuk makan malam. Ojan langsung bersemangat, sementara Rani hanya tertawa kecil. Semua sudah siap? Petunjuk pertama adalah pita merah di dahan pohon. Pak Bima memberi aba-aba. 1, 2. Prit. Peluit ditiup, dan semua kelompok mulai berlari memasuki hutan pinus menuju titik awal pencarian. Semua berlari sekencang mungkin agar bisa memenangkan permainan ini. Trio detektif cilik pun berlari cepat, sambil memperhatikan tanah dan pepohonan untuk mencari tanda pertama. Mereka tidak mau kalau sampai tanda itu terlewatkan. Lihat. Itu pita merahnya. Rani berseru. Rani menemukannya. Tobi, Ojan, dan Rani pun segera menghampirinya. Wah, kamu hebat sekali, Rani, puji Tobi dan Ojan. Rani memang orang yang cukup detail. Pantas saja jika dia bisa melihat pita di dahan pohon yang berukuran kecil itu. Mereka terlihat cukup terkejut. Di pita itu ada secari kertas berisi tulisan. Sepertinya ini sebuah petunjuk, atau mungkin teka-teki yang harus kita pecahkan, sahut Ojan. Lebih tepatnya, sebuah petunjuk berupa teka-teki yang harus kita pecahkan, ujar Tobi yang langsung disambut anggukan Ojan dan Rani. Pergilah mengikuti jejak-jejak di tanah untuk menemukan sesuatu yang besar di mana ia menyembunyikan air mengalir di bawah kayu membentang. Ojan membaca tulisan di kertas tersebut. Lihat ada jejak sepatu, tunjuk Rani. Ayo kita ikuti, ajak Tobi memimpin kedua sahabatnya. Mereka pun mulai berjalan mengikuti tanda-tanda jejak sepatu di tanah. Sambil berjalan Ojan menerka apa saja isi paket lengkap barbeque sebagai hadiah permainan ini. Aku pikir harus ada stik, Ojan berkata. Bakaran seafood juga enak kok, sahut Tobi. Yang penting ada kentang gorengnya, Rani menimpali. Percakapan mereka sepanjang perjalanan tanpa terasa menemani mereka sampai di sebuah batu besar. Jejak sepatu di tanah berakhir tepat di batu tersebut. Tobi segera menuju ke balik batu tersebut. Ia menemukan sebuah gambar jembatan. Lihat ada tulisan di belakangnya, Ojan berkata. Ada jejak langkah lagi yang harus diikuti, kali ini melangkah hati-hati dan jangan goyang. Tobi membacanya. Di balik batu besar tersebut, ternyata ada jejak sepatu lagi. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengikuti jejak sepatu tersebut. Sepertinya kita akan melewati sebuah jembatan, ucapan Tobi disambut persetujuan dari Ojan dan Rani. Semakin mereka berjalan, sinar matahari mulai meredup karena pohon-pohon semakin rapat. Langkah ketiganya berhenti. Kini di hadapan mereka tampak sebuah jembatan tua. Di bawahnya terdengar suara air mengalir. Ada sungai kecil di bawah jembatan tersebut. Ketiganya berpandangan.
Sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Bagaimana melewati jembatan tersebut? Apakah mereka bisa melakukannya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya ya.